Halo, selamat siang. Ini sepulang gue tadi, jadi sudah sampai rumah. Tadi keliling-keliling ke Ayon, daerah BSD itu, berbatasan dengan Gading Serpong. Rutinitas Jumat, rutinitas gue Jumat. Ya, tadi berdua saja. Baik, ini saya mau melanjutkan. Bukan melanjutkan, tepatnya mau membuat kopi. Sepulang dari gue mau bikin kopi dari metode imersi. Ekstraksinya jenis imersi. Imersi itu perendaman. Perendaman di kita ada di kopi tubruk. Nah, di kopi tubruk itu metode seduh yang cukup lama dan legend di kita. Jadi itu nanti tubruk dibandingkan dengan moka pot, rasanya berbeda. Tetapi seberapa jauh perbedaan itu dengan durasi nanti 4 menit ya, contacting time 4 menit untuk ini, untuk French press. Jadi 4 menit diangkat lalu dituang. Kalau tubruknya karena dia terjadi ekstraksi terus-menerus, maka sangat mungkin itu juga terjadi proses kopi itu. Nah, rasanya proses kopi yang terus-menerus itu rasanya seperti apa ya? Kita yang nanti akan rasakan, kita cari ya, kita kulik. Baik, tapi sebelum itu seperti biasa, mohon like, subscribe dan komen serta share-nya jika Anda menyukai video dari Kopiku Silaturahmi. Kopi, goes dan silaturahmi. Oke, kita langsung ya. Ya, ini sudah saya persiapkan. Jadi ini sudah saya persiapkan. Ini sudah di 95. Ini di 95. Jadi 95. Ini sarannya memang menurut National National Coffee Associasi atau apa ya itu, seduhnya kita ya idealnya bisa, salah satu teorinya adalah mengatakan, salah satu referensi dari National Coffee Associasi ini Association itu sekitar 90 sampai 96. Nah, ini 95 masih masuk ya. Itu karena di suhu-suhu atau di temperatur itu dipercayai lebih bisa mengeksplor kopi itu dengan lebih lebih tepatnya, lebih ideal. Itu seperti itu. Jadi kopi kalau diseduh dengan suhu terlalu dingin itu ekstraksinya kadang tidak optimal. Sementara kalau terlalu panas, misalnya 100 derajat gitu ya, akan merusak dari kopi itu sendiri. Itu dari beberapa teori yang kita baca ya. Nah, oke, ini sekarang ya ini 96, jadi seperti ini 90 berapa ini? Langsung saja kita seduh ya. Ya, jadi dengan metode tubruk dan French press. Ini jenis ekstraksinya imersi. Mari ya. Ini masih 93 ya. Masih 93. Kita mulai, kita panasin. Ini yang untuk nanti untuk tubruknya ya, untuk tubruknya. Gelasnya sama. Gelasnya ini, gelasnya dua-duanya sama ya. Sama, jadi ukurannya nanti ya ini. Lalu rasionya berapa? Nah, rasionya nanti main di 12 saja. Di 12. Itu juga salah satu anjuran, kita memakai salah satu anjuran saja 12. Itu termasuk untuk teknik atau untuk menyeduh kopi yang jenis-jenis ini. Ya. Seperti biasa kita panasin dulu ini French press. Nah, oke. Nah,
Baik ya, ini sudah saya persiapkan 2 timbangan sekaligus juga nanti supaya sama ya kopinya ya, bubuk kopinya sama, kalikan 12 saja ya. Kopi 1 gram, air kali 12 ya. Ini kopinya juga sudah saya siapkan, kopinya ya, kopinya green-greenannya medium, nih kelihatan ya. Nah ini, nah, medium ya. Nah oke. Ya, enaknya berdiri ini. Oke, Din. Nah ini 10 juga, atau 10 saja, 10. Nah 10 sudah, ini juga 10. Nah 10 atau 12 sekalian aja deh, 12 biar ini, biar agak berasa. Ini 12, ini dinolin semua. Nah 90 ya, ini di 90 ya, ya oke. 90 mulai dari sini, blooming dulu, blooming 30 saja, 30 mili untuk blooming, 30 mili. Ya, iya 30, ini juga 30. Ya, oke. Kita hitung. Ya, kira-kira saja kita hitung. Nanti untuk blooming itu 30 detik sampai 40 begitu ya, 40 detik. Ya kita hitung kira-kira saja dalam hati, bisa, atau juga bisa pakai timer. Nah, kalau ini oke, saya rasa sudah. Ini jadi tadi kopinya 12 kalikan 12, 144 ya, 144 iya, cukup. Sini langsung ini di 4 menit ya. Ini kan hitung mundur ya. Nah itu hitung mundur ya, ini ya kelihatan ya, 4 menit ya, hitung mundur ya. Nah ini sekarang juga ini tadi 30, berarti 144 kurangi 30, 114. Ini tadi soalnya timbangannya mati, 114. Oke, cukup. Nah udah ya, kita tunggu sama-sama. Ini sama-sama tidak kita aduk ya, nanti biar supaya tujuannya tidak mengganggu ekstraksi ini. Nah ini ditutup, serut. Nah 4 menit nanti ini kita tuang ya, kita pinggirkan dulu ini, pinggirkan dulu. Nah, oke. Nah ini 4 sini. Terus kalau ini nanti juga yang ini untuk tubruk, ini tubruk ya. Nah ini terjadi ekstraksi terus menerus ini ya. Baru 1,5 menit, ini 2 menit 3. Nah terus 228, 224, 223, 222, 221, 22, 219 ini ya. Oke, masih 2 menit lagi sebelum
sebelum dituang. Jadi ini masuk ke dalam yang sudah kita sampaikan tadi, masuk ke dalam imersi atau perendaman, yaitu ada beberapa jenis ekstraksi. Nah, itu ada perkulasi, ada perendaman, begitu. Nah, imersi. Nah, ini yang imersi. Nah, ada pour-over yang drip yang menetes itu. Nah, itu tentu akan mempengaruhi rasa semua. Jadi inilah yang ada, yang akan kita coba. Sebenarnya kita sedang mencari apa? Kalau rasanya jelas nanti ini lebih pekat, tetapi nanti akan kita coba tiga kali. Jadi nanti jeda di 3 menit ya, jeda di 3 menit. Oke ya, supaya agak ada penurunan suhu. Sebagaimana kita ketahui, kopi itu enak dinikmati ketika suhunya. Nah, ini banyak teori yang mengatakan, yang bermacam-macam teori kopi itu dinikmati, tetapi dan teori itu kadang bertentangan. Itu ada yang mengatakan kalau 68 itu sudah terlalu dingin, jadi kurang enak dinikmati. Tapi masih katanya kalau idealnya itu 76, bahkan ada iklannya yang seperti itu ya, air itu dispenser, salah satu dispenser. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita anggap aja ideal itu di ya 70-75, kira-kira begitu ya. Nah, ini sudah 10, 9, 8, 6, 5, 4, 1. Nah, sudah bunyi ya. Oke ya, ini 4 menit. Kita matiin dulu ya, supaya nggak berisik ya. Ini lalu ketiga. Oke, ketiga untuk nanti mencari ininya. Oke, kita langsung. Nah, seperti ini. Jadi dituang seperti ini. Nah, oke, langsung kita tuang. Ini hasilnya ini ya. Nah, ini hasilnya ini. Nah, ini ya hasilnya. Oke ya, segini. Terus ini tubruknya juga langsung aja. Ini tadi tanpa agitasi ya, tanpa adukan ya, merusak ini. Ini yang tubruk saya taruh di sebelah kiri saja ya. Taruh yang tubruk sebelah kiri. Ya, seperti ini, diketuk ini aja. Ini kremanya keluar ya. Ya, cukup kental. Oh ya, ini tadi kopinya kopi blend ya. Kopi blend. Nah, ini langsung di pertama itu berapa coba? Pertama itu mengambilnya berapa ini? Ya. Iya, terus. Agak lambat ini termometernya. Di sini 63 saja sudah 63 ya, 63 berapa itu tadi? 635. Ini 64, masih panas ini. Oh, ini panas ini. Apa karena ini banyak ya? Ini 67. Ini juga mungkin mempengaruhi ya. Karena ini airnya di sini semua. Airnya ditubruk, kalau ditubruk itu kan airnya di sini semua. Jadi ya kalau masih banyak gini mungkin panasnya menjadi lebih tertahan ya. Ini volume airnya masih banyak kan. Kalau ini tadi kan sudah meresap di sini, dipotong di sini. Ya. Oke ya, ini jadi selisih nih. Ini kita jedain 3 menit ya. 3 menit ya nanti. Oke ya, 3 menit. Ini sekarang dari sini coba. Ini diketuk dulu. Ini tubruk ya. Tubruknya di yang dekat. Oh, ini begini saja supaya ketahuan. Nah, ini di belakang gini.
Nah, biar ketahuan begini. Nah, oke. French press ini French press. Kita tandain tubruk di sini. Tubruk ini. Oke ya. Oke. Ini dari sini. Kita mencari rasa dasarnya asid, terus rasa dasar kopi itu asid, sweetness. Mungkin juga bisa flavornya, coba. Enak. Ininya kelihatan berasa, acidity-nya berasa seger begitu. Bitternya nyaris tidak ada. Padahal ini ada robustanya ini. Tapi memang dominan arabikanya, tetapi enak ini. Yang ini, yang depan sini. Sebelah pertama. Nah, ini ya, ganti yang ini. Ganti yang ini. Oh, ini turun semua, udah turun semua. Jadi kalau bikin kopi tubruk nggak usah diaduk, itu biasanya pengennya campur, tapi sebenarnya malah memutus ekstraksi dari kopi dan air itu sendiri sehingga mengganggu. Ini baunya sama. Baunya sama. Nah, ini di sini. Nih. Kuat ini. Kuat yang French press ya rasanya. Maksudnya kuat itu karakternya lebih kelihatan ya, kuat ya. Bukan kuat body kopinya, bukan. Mouthfeel-nya gitu, bukan. Ini maksudnya kuat itu karakternya lebih kuat. Kalau asid ya kelihatan. Enak ini. Enak di French press. Kok enak di French press ya? Nah, ini sudah 3 menit. Jadi jedanya sudah 3 menit ini, ya. Sudah 3 menit, bunyinya, tandanya. Kita matiin dulu. Di ini lagi. Di temperatur lagi. Ini berapa coba? Ya. 39 41 ya, 39 41 39 41 50 loh, tadi keliru berarti. Nah, ini baru ada tamu. Bentar ya. Dilaci ya. Loh, 53 kok. Bener, tadi belum optimal itu loh, 53. Ini 539 54 ya. 54 ya. Oke ya. Nah, 58 di sini. Di sini 58, di tubruk 58. Di French press turun. Loh, 57 51 51.3 5 516. Sudah agak lambat, itu biasanya sudah tidak naiknya, tidak signifikan, tidak banyak lah. Nah, ini 518. Nah, ini kita menjadi 75 tidak dapat ya, tidak suhu 75 tidak dapat. Nah, ini ternyata di suhu berapa ini? Ini kopi masih enak, katanya 68 sudah dingin. Nah, ini masih enak juga ya. Jadi ya tergantung lidah lah, tergantung selera. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi makanya tadi saya bilang banyak teori itu yang berbeda-beda tentang ini karena soal. Tapi memang mereka juga tentu saja menghitungnya dengan secara ada referensinya. Nah, ini masih 57. Terakhir ya 57 ya. Ini 51. French press 51, ini 57. Itu yang setelah 3 menit pertama. Nah, ini kita rasakan lagi sekarang dari sini. Dari
dari tubruk, oke ya, bentar nih ya. Malah enak loh. Tadi yang pertama apa karena kepanasan ya, masih panas ya, ini enak, ini jadinya asidnya berasa, maksudnya asid yang bukan sour ya, bukan sour itu yang asid kayak asam cuka gitu, bukan. Ini asam yang asam seger begitu ya, asam seger. Dan ini termasuknya tidak terlalu tinggi. Coba ya. Enak. Harusnya padahal ini masih terjadi ekstraksi terus ya. Harusnya keluar pahit atau apa, bitternya atau apa gitu ya. Ini enggak ini. Coba ini sekarang ke sini ya. Aftertaste-nya juga nyaris enggak terlalu panjang, enggak panjang juga. Ini sudah hilang. Beda, lembut, lebih lembut ya, lebih gimana kalau bukan yang kedua ini tadi itu kalau secara rasa hampir sama, tetapi ini ibaratnya kue ya, apa ya, yang lembut gitu, lembut itu lembut. Ini rasanya asidnya ada tapi tidak nyentak dok gitu, enggak, ini lembut. Jadi ya ini kalau orang ya kalem, nah kalem gitu aja, kalem cool, kalem gitu ya. Kalau orang, karakter orang, diibaratkan karakter orang seperti itu. Nih coba. Enak nih. Dan 1:12 itu enak. Kopi rasio 1:12. Ini tadi kan kopinya 12, kalikan 12 kan berarti 144 kan ya. Ini sama, tubruk 144. Ini juga French press 140. Tetapi hasilnya memang tidak sama, karena kalau di French press kan kesedot keserap di sini, keserap di biji. Oke ya. Nah, ini kesini lagi coba. Wah, ini 3 menitnya malah keasikan, lupa tidak dipencet. Oke, nggak apa-apa. Ini yang 3 menit kedua saja nanti dihitungnya. Jedanya berarti kan hitungannya adalah 6 menit ya. Oke, ini dulu. Oke. Nah, oke. Ini yang menit 3 menit. Sudah 3 menit terakhir ya nanti ya, berarti ya. Jadi 3 menit tambah 3 menit setelah diseduh ya. Setelah diseduh itu tadi berapa tadi? 60 berapa tadi setelah diseduh hasilnya. Terus 3 menit. 3 menit pertama. Nah, ini karena lupa memencetnya, ini asik bercerita ini tadi, tubruk dan ini tadi kelupaan memencet ini. Jadi ini selisih sekitar 8 menit lah dari yang setelah 8 menit setelah matang. Ini 8 menit. Sekarang di temperatur dulu. Ini di temperatur dulu ya. Ini berapa? Ya, ini ya. Kita tandain ya, 44,6. Yang French press. Ini setelah 8 menit matang. Jadi setelah 8 menit masih 44. Nah ini 40 berapa? 6, 7. Oh, masih terjaga di sini. Ini karena mungkin banyak atau karena ada kopinya ya. Jadi kopinya kan panas terus masih. Bubuk kopinya kan masih ada ya di sini ya. Jadi kalau yang ditubruk kan bubuk kopinya masih ada. Kalau ini kan diputus ini. Kalau French press kan diputus, artinya bubuk kopinya kan sudah tidak ada. Yang dilarutkan kan ini kan
pelarut sama terlarutnya itu, terlarutnya itu kan kopinya, pelarutnya adalah air. Ini masih nyatu. Kalau ini di French press kan enggak, pelarutnya air, terlarutnya sudah di kopi, sudah diputus di sini ya, putus di sini. Nah ini kan sisanya di sini ya. Jadi ya itulah yang mungkin menjaga ini tetap panas itu ya, karena masih ada kopinya. Nah ini 49 ya, nih. Nah, ya, ya, ini 49,5. Nah, asidnya naiknya seberapa? Ini tadi, kalau ini kan masih terjadi ekstraksi, harusnya terjadi kenaikan rasa ya, perbedaan rasa, karena kopinya masih, bubuk kopinya masih ada di sini. Nah ini berapa? Ini sudah, nah tinggal sedikit. Oke ya, gitu ya. Jadi ini kita coba lagi. Jadi 3 menit ya, nanti jeda terakhir. Nah ini 3 menit ya, 3 menit terakhir nanti ada coba. Nanti biar terasa banget kopinya itu mengalami perubahan atau tidak sih sebenarnya. Setelah, mestinya ya mengalami, mestinya ya, orang pelarutnya kan bercampur terus, jadi terjadi ekstraksi terus menerus begitu, mestinya terjadi kenaikannya. Ini tadi kan yang pertama belum terasa tadi ya, terus kedua agak naik tadi ya. Tadi kan saya ini yang pertama, maksudnya yang pertama itu setelah seduh tadi loh, setelah seduhan matang itu tadi kan enak, ini langsung berasa. Ini kalau tubruknya kan tidak berasa ya kan. Ini coba, ini sekarang ini lagi ya, dari sini lagi naik nggak gitu, atau dari sini dulu soalnya supaya beda ya. Sini masih ini terjaga, tinggal dikit ya, tinggal dikit nih ya. Nah, ini tinggal dikit nih. Ini ya, pasti ke sini coba ya, ke tubruk, ini ke tubruknya ya, ke tubruk. Kalau dari sini ke sini menang ini loh, menang ini, maksudnya menang itu masih terjaga ini rasanya. Ini menjadi sedikit flat gitu loh, sedikit terasa flat gitu. Coba iya, flat loh. Nah ini loh, French press loh ini ya, French press cukup oke. Jadi sebagai alat satu, alat kedua. Tetapi ini apa yang menjadikan ini kok? Tapi sama-sama memang tidak ada pahitnya, tidak ada ya kayak rasa-rasa yang mengganggu gitu, nggak ada ini. Coba dari sini. Apa karena saya sudah kekenyangan ya, ini 2, tapi enggak loh harusnya. Kan 144. Nah, ini 3 menit ya. 3 menit ya. Nah, 3 menit lagi ini saya matiin ya. 3 menit. Oke, ini yang terakhir nanti kita rasakan seperti apa. Apakah terjadi? Mestinya ini naik, ini mestinya di tubruk itu mestinya naik. Wong dicampur terus, ini kok malah apa perbandingannya? Karena dengan ini ya harusnya, jadi gimana enaknya? Ini sampai habis ya, sampai habis. Sampai habis ini yang tubruk,
Ini masih hangat memang, masih hangat, masih hangat. Loh, ini sudah adem loh, nyaris adem lah. Dari pegangannya kelihatan kok, nggak usah di temperatur. Oh, ini terjaga hangatnya, tapi kok rasa ini oke. Loh, ini masih hangat ini. Jadi maksudnya diminum itu masih belum adem, tidak ini suhu ruang gitu loh, masih di atas suhu ruang gitu. Suhu ruang di sini ini kan sekitar, kalau seperti ini sebentar, saya suhu ruangnya berapa gitu. Nah, ini 29. Nah, di sini ini masih di atas. Nah, jadi coba dari sini lagi ya, dari sini ya, dari tubruk. Kalau dari tubruk ini nanti ke sini pasti ini kita main dugaan dulu. Kalau dari tubruk ke sini ini pasti masih oke, ini dugaan saya. Ini setelah 3 menit terakhir ya, oke ya, kita rasakan dulu. Sudah habis ini, jadi tinggal ampas-ampasnya saja ini. Coba ke sini, ini nggak ada kenaikan ini kayaknya, nggak ada kenaikan ini. Rasanya juga bertahan dari, padahal sudah berapa menit tadi ini, hampir 12 menit ya, hampir 12 menit setelah matang ya, setelah matang hampir 12 menit, nggak ada perubahan. Ini coba ya, ini masih bertahan nggak setelah 12 menit setelah matang ya. Oke ya. Sebentar, ini kok kayak jadi sebentar, ini mumpung masih sedikit ya, masih sedikit ini. Nah, kalau sudah adem nih berkurang ini adem, udah adem ya. Ini masih hangat sebenarnya, gelasnya masih hangat, tetapi kopinya sudah habis, jadi nggak bisa dirasain gitu. Lalu kesimpulannya apa? Kalau dari percobaan ini tadi, nampaknya metode ekstraksi, jenis ekstraksi imersi perendaman, immersion atau perendaman ini nampaknya tidak terlalu banyak mempengaruhi peningkatan rasa antara French press dengan tubruk. French press tadi saya ekstraksinya, time extractionnya, contacting time-nya itu 4 menit ya tadi ya. Blooming sekitar 30 detik, lalu puring yang kedua itu saya kasih jeda 4 menit, lalu dituang ya kan gitu. Nah, kalau ini tadi juga sama, 30 detik lalu dituang semuanya. Nah, tetapi ini kan terjadi ekstraksi terus menerus, tapi nampaknya ini masih hangat ya, masih hangat. Yang tubruk itu masih hangat, cuman ini rasanya tidak lalu meningkat secara tajam begitu, enggak, malah cenderung ya biasa begitu. Kalau ini begitu, nah kalau ini untuk yang French press itu ketika dingin kayak gini, ini udah dingin ya, gelasnya udah dingin, udah adem, itu rasanya berkurang. Tadi ketika pertama langsung berasa itu French press itu begitu dituang 4 menit, 4 menit langsung tuang, direndam 4 menit langsung tuang, begitu dirasakan dan bisa dirasakan ya, tidak terlalu panas, padahal kita tadi pakai 90 ya tadi ya, suhunya, suhu airnya 90, itu langsung bisa tadi diminum ya. Jadi ada tidak 4 menit tadi ternyata ada pendinginan begitu, sehingga langsung bisa diminum. Nah, ini jadi French press oke, bisa dijadikan
pilihan untuk kita ngopi. Nah, begitu teman-teman. Sekali lagi, kopi itu soal personal, artinya selera itu personal. Selera terhadap kopi itu personal atau pribadi. Oke ya. Nah, jadi tinggal seleranya mau ke arah mana tidak masalah ya. Coba saja terus. Salam kopi, salam goes, salam silaturahmi. Kopi go silaturahmi. Oke. Nah, ini ada tamu ya. Oke ya. Terima kasih.